Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya, saya kita hormati Ketua DPR Bapak Haji Ahmad Syaiqi, yang saya hormati Bapak Ustaz Muhammad Wahid, yang saya hormati Pak Ustaz Ahmad Jamiyati, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, yang tidak kami sebutkan satu persatu tetapi tidak kurang biasa hormat saya. Pertama kali kita mengajarkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih merasakan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah melanjutkan dengan bulan subuh pada pagi hari. Salawat beriring salam senantiasa selalu bersambung kepada Rasul Pembuluh Alam dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang sampai ke zaman. Mudah-mudahan kita semua yang di sini nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis subuh yang dimuliakan Allah, seperti biasa pada akhir pagi yaitu ada kajian atau ngopi bareng, ngobrol perkara iman. Maka itu pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tausiah yaitu Bapak Ustaz Ahmad Jamiyati. Untuk itu kepada Ustaz Ahmad Jamiyati dipersilakan dari saya karena tentunya banyak salah kata dan bapak semua kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ar-rasul man shalla 'alayya marratan wahidatan sallallahu 'alaihi biha asran. Wa qala al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi qala Jabir radhiyallahu anhu bi abi wa ummi akhbirni an awal shay'in khalaqallahu qabla al-ashya. Qala ya Jabir inna Allaha khalaqa qabla al-ashya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan, guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Saidi, guru kita Al-Ustaz Muhammad Tahir, para dewan guru yang lain, bapak orang tua kita Bapak Haji Abdul Razak, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak RT, bapak RW, ya, sebut aja dah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dengan syariat-syariatnya yang luar biasa, dengan akhlakul karimah dan keteladanannya yang maha purna. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk dijadikan alasan untuk kita semua untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa?
lantaran Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba Allah yang satu ini. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena cinta kepadamu, kalau bukan karena rasa sayang kepadamu wahai Muhammad, kalau bukan karena dirimu wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan manusia. Saya tidak akan menciptakan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tidak akan menciptakan dunia. Saya tidak akan menciptakan galaksi. Saya tidak akan menciptakan surga dan neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih bulan Rabiul Awal. Maka mari kita lebih gugah hati kita untuk sama-sama kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bentar lagi kita Maulid. Tanggal 5 di sini kita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa ikut berpartisipasi dalam rangka kita melancarkan dan mendukung penuh hati kegiatan Maulid kita pada tahun ini. Satu-satunya ibadah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Satu-satunya ibadah yang Allah lakukan sebelum Allah menyuruh kepada kita adalah sholawat. Allah nyuruh kita sholat gak? Nyuruh. Tapi Allah sholat gak? Enggak. Allah nyuruh kita puasa? Nyuruh. Tapi Allah puasa? Enggak. Allah nyuruh kita zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak melakukan itu semua. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah salawat dulu, baru kemudian Dia perintahkan kepada para hambanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Baru dah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku bersalawat kepadanya, wasallimu taslima. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan kita sholat aja itu makruh, harus salam juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebagian ulama mengatakan sholat doang makruh. Sallallahu alaihi wasallam itu sebagian saja. Karena lantaran sangat luar biasanya selawat ini. Lantas apa itu salawat? As-salawatu hiya ar-rahmatul muqtarinatu bil ta'zim. Salawat adalah tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta rahmatnya, disertai dengan keagungan, disertai dengan kemuliaan. Bertajalli Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, disertai dengan kemuliaan. Begitu luar biasanya salawat ini sehingga Allah bertajalli.
Begitu luar biasanya makhluk Allah ini, hamba Allah ini, sehingga Allah memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan luar biasa. Maka salawatnya Allah bukanlah karena iba kepada Nabi Muhammad. Selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad bukanlah karena kasihan kepada sang Nabi, tapi lantaran ini hamba sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihi salam masih berada di surga, kemudian para malaikat disuruh sujud semua kepada Nabi Adam, maka sujudnya Nabi Adam bukan lantaran Nabi Adamnya yang mulia. Sujudnya malaikat maksud saya kepada Nabi Adam bukan lantaran Nabi Adamnya yang mulia, tapi sujudnya para malaikat adalah sujud karena perintah Allah Subhanahu wa taala, sujud karena ujian, sujud karena imtihan, as-sujudu lil imtihan. Tetapi salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salawat karena mengagungkan dan memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ya. Nih, ada Pak RW ya. Haji Toir lah, atau Pak Mas Saidi, ya. Beliau ngumumin di masjid, wahai masyarakat Jalan Madura, barang siapa, ini kata Haji Toir, barang siapa yang membawa beras ke rumah aku 1 liter, maka akan saya kasih beras 10 liter. Diumumin di Masjid Ar-Rahman, diumumin di musola, diumumin. Oh, semua masyarakat pada tahu. Wah, ada yang semangat datang ke rumah Ustaz Tohir bawa beras liter. Ada yang langkahnya malas-malas. Ya. Ada yang ngumumin juga, ayo ngajak-ngajak kita ke rumah Ustaz Tohir. Nah, bapak-bapak ini mau gak kira-kira? Mau gak? Mau? Ya kan? Mau lah, orang kita bawa 1 liter dikasih 10 liter. Bawa 10 liter kan luar biasa, ya kan? Modalnya cuma 1 dikasih 10. Mungkin kita bisa balik berkali-kali, ya kan? Yang bawa 1 dikasih 10, yang bawa 2 dikasih 20, yang bawa 3 dikasih 30. Tuh bayinya Ustaz Tahir. Contoh ya, contoh. Nah, ada orang yang kagak mau. Ini semua kita mau, semuanya ke rumah Ustaz Tahir. Ada orang yang kagak mau. Lo kenapa kamu ke sana? Terus di rumah banyak. Ada yang nggak mau gitu. Ini kira-kira nih anggapan kita sama orang yang nggak mau. Anggapan kita sama orang yang nggak mau. Kita ngomongnya gimana tuh dia? Sombong amat. Sombong amat. Ya, kita ngomong apa lagi? Mau dikasih beras 10 liter nggak mau. Kita ngapain dia apa ngapainnya? Nyerahin aja lah. Ya, sombong amat, atau mungkin itu apa tuh gitu ya, dikasih 10 liter nggak mau. Ini beras apa aja kita bawa ke rumah Ustaz Tahir, dikasih beras yang bagus, yang bulat, beras Pujo Lele gitu ya, beras paling mahal misalnya, beras apa tuh? Ini kita bawa ke dia beras Bulog, beras yang ada kutunya,
beras yang udah busuk, tapi diulanginya beras bagus. Ini pahala yang sudah terang-terangan Allah janjikan melalui Nabi Muhammad SAW ketika kita berselawat. Kita selawat sekali dikasih 10 kali. Yang selawat bukan Nabi Allah. Inna Allah Man shalla alayya, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, kata Nabi sallallahu, Allah yang berselawat untuk kita. Aslan 10 kali. Salawat kita gimana sih? Salawat kita mungkin ada yang penuh kesombongan. Salawat kita mungkin terselip riya di situ. Salawat kita mungkin gak pasti, makhrajnya masih salah. Salawat kita yang namanya kita manusia keluar dari lisan yang penuh dengan dosa. Tapi Allah gak peduli. Allah gak peduli ketika hambanya berselawat dalam keadaan riya. Allah gak peduli ketika hambanya berselawat dia ingin dipuji. Allah balas dengan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat. Tuh, istimewanya pahala salawat. Tidak hilang walaupun dimakan dengan riya. Apalagi kita ngadain maulid, ya Pak ya. Apalagi kita ngadain maulid, baru salawat aja itu begitu luar biasa. Salawat. Maulid nih nanti tanggal 5, insyaallah malam Ahad kita ramaikan dah, kita partisipasi meramaikan maulid ini. Buktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bukan ahli tahajud karena kita tidurnya sampai subuh. Bukan ahli duha karena kita sibuk kalau siang. Bukan ahli puasa karena kita nggak kuat nahan lapar. Bukan ahli sholat jamaah karena mungkin kita sibuk dagang, kerja dan segala macam. Bukan ahli sedekah karena mungkin duit kita dikit. Satu-satunya pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling gampang, pintu salawat untuk menuju Allah melalui cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat doang, satu-satunya pintu. Allah tidak menatap kepada seluruh alam. Allah hanya menatap dan mencintai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh alam jagat raya ini yang Allah ciptakan, Allah hanya menatap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin ditatap Allah, dicintai Allah, cintai tatap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Ya ini, mau lihat. Salah satu media ya yang sangat luar biasa, yang tradisinya mencampur di masyarakat kita, di negara kita, di Indonesia. Mari kita lestarikan, mari kita dukung, mari kita istilahnya perjuangkan lebih dari acara-acara yang lainnya. Karena hanya dengan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kita akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja sekilas dari saja. Mudah-mudahan membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya
اللهم في حق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارق الهم يا كاشف الغم يا من يا عبدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والآخرة دعواهم بها سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Pak, ada sedia di depan Pak. Sarapan bareng.